atau kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud setelah berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah setempat bersama majelis-majelis agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat keterangan akan dicabut kembali bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan. Kedua, pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada ketua gugus kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sesuai tingkatan rumah ibadah masing-masing. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan atau lingkungannya dapat mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut. Keempat, kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah adalah sebagai berikut. A. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah. B. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah. C. Membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. D. Menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer di pintu masuk dan di pintu keluar rumah ibadah. E. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius setelah melakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah. F. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi minimal jarak 1 meter. G. Melakukan pengaturan jumlah jemaah atau pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak. H. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah. E. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. J. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan K. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah itu. Kelima, tentang kewajibannya masyarakat dalam melaksanakan ibadah di rumah ibadah. A. Jemaah harus yakin dia dalam kondisi sehat. B. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakannya itu telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang. C. Menggunakan masker atau masker wajah sejak keluar dari rumah dan selama berada di area rumah ibadah. D. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. E. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. F. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 meter. G. Menghindari dari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. H. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19. E. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan. Keenam, dalam penerapan fungsi sosial rumah ibadah seperti meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah, misalnya akad pernikahan atau perkawinan, tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut. A. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19. B. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang. Dan C. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sudah 2,5 bulan lebih kita bersama-sama berjuang menghadapi wabah COVID-19. Saya ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada seluruh tenaga medis, para dokter, perawat, dan relawan yang telah berjuang siang dan malam, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan jiwa raganya dalam upaya pengendalian COVID-19. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada segenap komponen masyarakat yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung, sehingga kita bisa menekan laju peningkatan kasus di beberapa daerah, meskipun di beberapa daerah lainnya masih belum maksimal. Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, letak geografis yang terdiri dari kepulauan, meliputi 514 kabupaten kota, memiliki variasi yang berbeda terhadap ancaman COVID-19. Atas arahan Bapak Presiden bahwa pengendalian COVID-19 harus berbasis data dan fakta di lapangan. Gugus tugas dalam mengambil segala keputusan selalu melibatkan para pakar, saintis, dan berpedoman pada standar internasional. Dari analisis dan pemetaan yang dilakukan oleh pakar, maka pemerintah melakukan kategorisasi sesuai tingkat risiko di tiap daerah berdasarkan warna sebagai berikut. Zona hijau berarti kabupaten kota yang belum terdampak COVID-19. Zona kuning berarti kabupaten kota dengan tingkat risiko rendah. Zona orange berarti kabupaten kota dengan tingkat risiko sedang, dan zona merah berarti kabupaten kota dengan tingkat risiko yang tinggi. Gugus Tugas Pusat telah menyiapkan strategi bagi setiap kategori daerah. Daerah zona merah menjadi prioritas untuk menjadi zona orange. Zona orange kita kontrol untuk bisa menjadi zona kuning. Dan zona hijau terus kita pertahankan agar tidak menjadi zona kuning atau orange. Kemarin, tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten kota yang saat ini berada dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19 berdasarkan protokol kesehatan yang ketat dengan kehati-hatian serta tetap waspada terhadap ancaman COVID-19. Seterusnya, setiap daerah juga harus memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19. Adapun 102 kabupaten kota tersebut adalah sebagai berikut. 1. Provinsi Aceh ada 14 kabupaten kota. 2. Sumatera Utara ada 15 kabupaten kota. 3. Kepulauan Riau ada 3 kabupaten. 4. Riau 2 kabupaten. 5. Jambi 1 kabupaten. 6. Bengkulu 1 kabupaten. 7. Sumatera Selatan 4 kabupaten kota. 8. Bangka Belitung 1 kabupaten. 9. Lampung 2 kabupaten. 10. Jawa Tengah 1 kota. 11. Kalimantan Timur 1 kabupaten. 12. Kalimantan Tengah 1 kabupaten. 13. Sulawesi Utara 2 kabupaten. 14. Gorontalo 1 kabupaten. 15. Sulawesi Tengah 3 kabupaten. 16. Sulawesi Barat 1 kabupaten. 17. Sulawesi Selatan 1 kabupaten. 18 Sulawesi Tenggara 5 kabupaten kota, 19 NTT 14 kabupaten kota, 20 Maluku Utara 2 kabupaten, 21 Maluku 5 kabupaten kota, 22 Papua 17 kabupaten kota, 23 Papua Barat 5 kabupaten kota. Ketua Gugus Tugas Pusat memberikan arahan kepada para bupati dan wali kota selaku Ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten kota agar proses pengambilan keputusan harus melalui Forkompinda
dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Dalam proses tersebut, para bupati wali kota agar melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi khususnya kepada para gubernur. Proses pengambilan keputusan ini harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka, seperti pembukaan rumah ibadah, masjid, gereja, pura, vihara, pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain yang dianggap penting namun aman dari ancaman COVID-19. Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman COVID-19 sangat tergantung, saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan. Antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upayakan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi. Gugus Tugas Pusat meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Waktu dan sektor yang akan dibuka kembali ditentukan oleh para pejabat bupati dan wali kota di daerah. Jika dalam perkembangannya ditemukan kenaikan kasus, maka tim gugus tugas tingkat kabupaten kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali. Gugus tugas pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu gugus tugas tingkat provinsi, akan senantiasa memberikan informasi, memberikan pendampingan dan evaluasi, serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan. Mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia agar semua yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kemudahan dan juga kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan yang Maha Kuasa. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Om Santi, 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 Om. Pemirsa, sudah kita ikuti bersama keterangan Doni Monardo terkait penanganan corona, dan sebelumnya ada keterangan dari Menteri Agama Fahrul Razi terkait ibadah berjamaah di rumah ibadah yang mulai memasuki fase new normal. Dan selanjutnya News Sore akan menghadirkan sejumlah berita pilihan, di antaranya kawasan pantai selatan diterjang gelombang tinggi dan ricuh pencarian pasien positif corona di Mamuju, Sulawesi Barat. Bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri, inilah News Sore selengkapnya. Sejumlah fasilitas umum di kawasan pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta rusak diterjang gelombang pagi tadi. Berdasarkan data dari Sarsatlinmas wilayah 2 Pantai Baron, lebih dari 212 fasilitas umum dan lapak pedagang rusak. Saluran irigasi di sekitar pantai sepanjang 12 meter juga roboh. Gelombang tinggi sudah hampir 1 pekan melanda kawasan pantai selatan Gunung Kidul ini dan diprediksi akan kembali normal hari Senin mendatang. Pengurus pantai mengimbau agar warga maupun wisatawan untuk berhati-hati mengantisipasi gelombang tinggi.
Pembagian bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ricuh. Kericuhan terjadi karena warga kecewa dengan penyaluran bantuan yang diduga tidak tepat sasaran. Kericuhan dapat diredam setelah aparat kepolisian Mapolsek Resort Babatoman dan Babinsa Kodim 0401 meminta masyarakat untuk menyampaikan keluhannya dengan tertib. Camat Lawang Wetan pun meminta agar pendataan penerimaan bantuan dikaji ulang. Sekali macam hak nerime bukan yang miskin, yang tak berhak nerime dia nerime. Adanya dianggap tidak tepat sasaran, kita serahkan ke mekanisme rapat desa, yang akan ditentukan melalui rapat desa untuk merevisi agar memang BLT ini benar-benar tepat sasaran. Saya di sini Kabak Ops Polresta Bangka. Oh, ya itu. Saya sudah datang ke polisi. Tidak ada ke polisi. Seperti inilah situasi saat Satgas Penanganan COVID-19 dan aparat kepolisian Mamuju mencari pasien positif yang diduga bersembunyi di rumah orang tuanya. Ibu pasien mengaku anaknya tidak mendapatkan pelayanan baik selama di rumah sakit saat menjalani isolasi sehingga melarikan diri. Di hadapan petugas, ibu pasien mengaku sang anak tidak ada di rumah. 2 orang ini melarikan diri dari tempat isolasi atau rumah sakit regional, sehingga otomatis kami dan gugus kabupaten dibantu dengan TNI Polri itu sama-sama ke TKP atau rumah yang bersangkutan. Namun sampai saat ini kita belum mendapatkan pasien tersebut, sehingga kita tetap lakukan persuasif kepada keluarganya. Mudah-mudahan dengan sukarela mereka mau menyampaikan bahwa keberadaan pasien yang bersangkutan. Setelah berupaya mencari ke dalam rumah, petugas tidak menemukan pasien yang melarikan diri. Pencarian pun dilanjutkan ke rumah kerabat pasien. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, satu rumah milik bandar narkoba di Kompleks Puntun, Palangkaraya, Kalimantan Tengah digerebek dan dibakar aparat Badan Narkotika Nasional serta polisi. Sepasang suami istri yang merupakan pengedar beserta pengguna narkoba ditangkap, serta barang bukti 7 paket sabu. Aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah bersama Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah menggerebek rumah yang dijadikan sarang peredaran dan penggunaan narkotika di Kompleks Puntun, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Seorang pengedar beserta istrinya ditangkap dengan barang bukti 7 paket sabu yang disembunyikan dalam kotak rokok. Aparat kemudian menggerebek satu rumah milik seorang bandar narkoba di daerah Puntun Ujung, namun gagal menangkap pelaku yang telah melarikan diri. Karena tidak menemukan barang bukti, aparat kemudian membakar rumah yang dijadikan sarang peredaran dan penggunaan narkoba serta memiliki pos pantau. Itu beli sabu di lokasi ini yang kita bakar ini lokasinya, dan memang berdasarkan keterangan beliau juga, keterangan tersangka, tempat menggunakan, karena di situ juga ada alat-alat penghisap sabu yang kita temukan. Pasangan suami istri pengedar sabu dan sejumlah pengguna narkoba yang ditangkap kemudian digelandang ke gedung BNN Kalimantan Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Mobil tes PCR dipindah keluar Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini marah besar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdalih mobil tes PCR tersebut untuk penanganan COVID-19 di sejumlah wilayah dan bukan dikhususkan untuk Kota Surabaya. Saya loh Pak, dapat SMS-nya, dapat WA-nya Pak Doni Mordani. Kalau itu untuk Surabaya, kenapa dia dan saya yang minta Pak, saya minta kemana-mana. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini geram karena mobil PCR bantuan BNPB untuk Kota Surabaya digeser ke Lamongan dan Tulung Agung. Padahal Pemkot Surabaya telah menjadwalkan tes PCR bagi warganya dengan fasilitas mobil milik BNPB. Alhasil, Pemkot Surabaya harus membatalkan tes PCR bagi ratusan warganya. Namun kegeraman Risma ini justru disanggah gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur. Kemarahan tersebut dianggap terjadi akibat miskomunikasi. Faktanya, kedua unit mobil PCR milik BNPB tersebut ditujukan untuk melayani semua wilayah di Jawa Timur, bukan hanya Kota Surabaya.
kita mendapatkan support dari gugus tugas pusat tambahan 8 mesin yang kapasitas maksimumnya itu menjadi 1.600. Jadi kenapa memang kami telepon-teleponnya Pak Pangdam ini. Kemudian kami dapat support mobil sak PCR-nya, maksud saya adalah mesin PCR testnya. Langkah Pemprov Jawa Timur ini sebagai upaya memaksimalkan penanganan COVID-19. Lantaran Jawa Timur adalah provinsi dengan tingkat pasien positif tertinggi kedua di Indonesia. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait kisru mobil PCR yang membuat Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini marah besar, kita akan berbincang langsung dengan Suban Wahyudiono, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Jadi sebenarnya mobil, ya, jadi mobil tes itu adalah untuk Jawa Timur atau dikhususkan Surabaya? Jadi begini, Mbak, kami memang sudah bersurat per tanggal 11 Mei 2020 bahwa Gubernur Jawa Timur untuk meminta bantuan ke pusat, ke gugus tugas penanganan COVID pusat, yakni Kepala BNPB Republik Indonesia, Pak Doni Monardo, untuk meminta bantuan 15 unit mobil PCR. Oke, berarti minta bantuan ke pusat ya, Pak ya? Iya, dan alhamdulillah pada tanggal 27 Mei 2020 mobil unit itu telah datang. Dan pagi itu diserah terimakan dari perwakilan BNPB kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan diterima langsung oleh Ketua Gugus Tugas Kuratif. Untuk peruntukan per kotanya adakah, Pak? Untuk peruntukan per kota itu memang diserahkan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Memang statement Kepala BNPB itu diserahkan Jawa Timur akan untuk melayani lab bisa di Surabaya, bisa di Lumajang, bisa di Sidoarjo. Baik, jadi ini sebenarnya ada miskomunikasi dengan Wali Kota Surabaya, Pak? Jadi atau begini, bagaimana? Setelah datang tanggal 27, tanggal 28 itu memang untuk melayani di Surabaya, di Rumah Sakit UNER, di Asrama Haji, dan tanggal 28 itu juga satu di Sidoarjo. Dan tanggal 29 itu sama tim kuratif itu untuk dipindahkan di Tulungagung dan di Kabupaten Lamongan. Kenapa seperti itu? Karena di Surabaya ini di samping masih punya lab statis. Yang pertama ada lab di Rumah Sakit Sutomo. Tapi kalau secara persentase angka positif atau angka kasus corona, penambahan kasus corona paling banyak di mana, Pak? Kalau untuk secara skala prioritas ya, Pak ya? Iya, jadi di Surabaya memang sudah dilaksanakan dengan mobil unit ini selama 2 hari. Tanggal 27, tanggal 28. Dan pertimbangannya, kenapa kok di Tulungagung? Karena di Surabaya ini masih didukung dengan lab-lab yang sudah ada di kota Surabaya. Ada di Dr. Sutomo, ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, ada Rumah Sakit PHC, ada di BLTK Indrapura. Nah, itu bisa melayani pasien-pasien yang ada di Surabaya. Sedangkan di Tulungagung itu kasusnya nomor 2 di Jawa Timur. Sehingga kita pindahkan di Tulungagung dan Lamongan itu nomor 4. Sehingga prioritas juga untuk segera dilakukan lab di Tulungagung dan di Lamongan. Itu. Jadi strateginya karena di kota Surabaya ini sudah ada lab yang statis. Sudah bisa melayani. Baik, lalu mobil PCR sudah maksimal, Pak, penggunaannya di daerah? Hari ini mobil PCR yang dari BNPB di kota Surabaya, satu melayani di Gelora Pancasila dan satu melayani di Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya juga. Jadi hari ini pun masih melayani 2 mobil unit di kota Surabaya. Baik, terima kasih, Pak. Jadi di Tulungagung cuma sehari, di Lamongan cuma sehari. Baik, berarti sudah
diperuntukkan untuk daerah-daerah untuk membantu proses penelitian dari COVID-19 begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Suban Wahyudiono sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Pemirsa, menjelang masuk ke fase kenormalan baru atau new normal, rumah-rumah ibadah bersiap membuka pintunya kembali untuk umum. Di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil menggelar simulasi protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah jelang new normal. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin langsung simulasi protokol kesehatan di Gereja Pantekosta di Indonesia Padalarang dan Masjid Komplek Perumahan Kota Baru Parahyangan. Dalam simulasi untuk penerapan kenormalan baru, Ridwan Kamil menegaskan kepada manajemen rumah ibadah untuk menerapkan protokol kesehatan secara detail. Seperti pembatasan jarak jemaah, wajib pemakaian masker, maupun pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Ridwan Kamil juga meminta masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan corona. Tempat ibadah di Jawa Barat akan dibuka secara bertahap memasuki kenormalan baru. Apakah akan berhasil? Wallahu alam. Kalau masyarakatnya disiplin, insya Allah kita akan terbiasa dengan kebiasaan baru. Tapi kalau nggak disiplin, nanti buka tutup masjidnya. Itu yang kita tidak inginkan. Kira-kira gitu secara umum ya. Rumah ibadah yang boleh menggelar ibadah berjemaah adalah yang berada di zona biru. Adaptasi dimulai pada 1 Juni mendatang di 15 daerah. Sementara selama pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, personel TNI dan Polri akan berjaga di tempat ibadah.